sedang diberikan kesenangan, sedang diberikan kebahagiaan, sedang diberikan kesehatan, sedang diberikan keleluasaan, diberikan kekayaan, diberikan hal-hal yang di dunia ini memang betul-betul kebanyakan manusia mencari hal itu, maka dia itu lupa. Dia berpaling, bahkan dia mungkin bersikap tuyan, istilahnya itu merasa diri telah serba cukup, merasa diri sombong, kayak begitu. Terus kemudian menyia-nyiakan anugerah yang sudah diberikan Allah luar biasa. Mungkin kalau contoh kasus kita mungkin ya mungkin Mas Arief juga sudah melampaui masa itu ketika barangkali dulu ketika kita muda itu ya masih sehat, masih gaya-gaya gitu kan. Nongseng itu sehari nggak cukup sekali, pagi nongseng, siang nongseng, malam nongseng. Sate juga gitu, sekali pesen itu sate pelatak 5 porsi, nongseng 1 porsi, nanti masih tambah kulit tengkleng, masih tambah apa lagi, atau hal-hal yang lain. Itu kan tugian, itu sebenarnya sedang mengalami, menjalani tabiat yang itu. Ketika lagi diberikan yang enak-enak itu kita lupa memang. Berkecenderungan seperti itu manusia itu memang dari Allah itu seperti. Tetapi ketika mereka itu diberikan ujian, diberikan musibah, itu tadi menjadi yausa, menjadi putus asa. Misuh-misuh, menyalahkan kahanan, blaming gitu ya. Wah, aku wis sholat, aku wis apa aku lara ya. Iya gitu. Aku ki ya wis olahraga, aku ya wis macam-macam kok. Saya benarnya amlo dipin kap topeng. Nyalakan itu pasti berkecenderungan menyalahkan diri itu. Ya diabetes ya, mendino glikasi amit. Orang nemu bersula terus itu ya usah. Bahkan cenderung putus asa. Nah, penjelasan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di itu yang disebut manusia yang mendapatkan hidayah itu adalah orang yang bisa memiliki pemahaman yang proporsional. Dia kalau bahasanya yang sudah sering kita dengar tapi gedang Allah pakai itu ngomongnya gampang, lawannya angel, itu bisa proporsional antara sabar dan syukur. Ya, bisa bersabar ketika diuji, ya, bisa bersyukur ketika sedang diberikan nikmat. Akhirnya ketika sedang diberikan nikmat itu orang itu gaya-gaya gitu. Ketika sedang diberikan sakit, ujian itu juga orang terus bersulo dan bahkan berputus asa. Itulah definisi hidayah menurut tafsir Abdul Rahman As-Sa'di. Alhamdulillah kita bersyukur hari ini yang menjadi guru kita semua adalah Lek Joyo, ya, dengan kesabarannya, keikhlasannya menerima hadiah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ini dengan penyikapan jiwa yang sudah sempurna itu insyaallah, ya, mudah-mudahan disabatkan, diteguhkan keyakinan Lek Joyo ini hingga kelak menawi sampun wanci ini pun ora kok meden-medeni. Ya bisa jadi yang nggak setruk itu malah duluan daripada itu setruk itu. Dulu itu bisa ibu duluan daripada yang sudah kopior-kopior. Neng umumnya sih kopior-kopior dia ngeledek umumnya. Jadi kira-kira begitu ya tentang hidayah itu, tentang ketabian manusia itu. Memang itu menjadi pemikiran kita semua. Di surat yang lain itu juga secara lebih detail dijelaskan tentang tabiat. Ketika kita sering senang-senang, ketika over kesenangan ketika diberikan kesehatan, dan over kesusahan ketika diberikan musibah, itu di surat Al-Fajr. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Dan ketika manusia itu sedang diberi kelapangan, keluasaan, maka dia menyangka, wah ini aku sedang dimuliakan Allah ini. Wah aku sedang dihadiahi Allah ini prestasiku ini. Wah ini aku bisa ganteng, bisa kayak gini. Wah aku bisa kaya, wah aku bisa punya anak buah banyak, wah aku punya keleluasaan macam-macam. Akroman, merasa telah dimuliakan Allah. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi ahana. Tetapi sebaliknya ketika sedang dalam kondisi terpuruk, dia itu segera musuh-musuh. Waduh, aku kok dihinakan ini, gimana ini kok dihinakan Allah ini. Tanya Pak, itu apa itu tadi membicarakan orang kafir atau orang Islam? Ya? Yang dimuliakan sama yang dihinakan. Yang mana? Itu membicarakan orang Islam atau orang kafir?
tabiat manusia al-insan. Jadi semua manusia. Ya, semua manusia berkecenderungan seperti itu tabiat. Sebutannya Mencari al-insan akraban atau anak gitu. al-insan itu begitu. Jadi Orang kafir juga. ya, mau orang kafir mau orang, jadi orang kalau bicara tabiat manusia al-insan, orang kafir apa enggak, itu kan kecenderungan bahwa iman itu menurut Muhammad al-Sunnah itu kan bertambah dan berkurang. Seorang yang hari ini memang sudah dikaruniai Allah sifat mukmin itu bisa bertambah terus, levelnya bisa naik terus dengan ketaatan, dengan ibadah-ibadah, dengan keyakinan yang dimiliki, kepasrahan, keikhlasan, yazid imannya itu. Ya, tetapi ketika dia terlirwakan, dia lupa, dia lalai, dia terjerumus ke maksiat, imannya itu nyungsep, berjerembab, ya, yang kus, ya. Bisa turun, jadi iman itu bisa naik, bisa turun. Seseorang al-insan yang hari ini dikaruniai keimanan itu tetap masih harus hati-hati karena berkemungkinan bisa jatuh ke dalam perkara-perkara kekafiran. Ada hadis bahwa di suatu zaman ketika situasinya sudah sedemikian rupa itu pagi bisa beriman, sore bisa kafir. Ini adalah, makanya yang diinginkan tentang hidayah itu seperti itu. Kita bermohon kepada Allah supaya tetap bisa terus proporsional, bisa tetap seimbang begitu antara ketika kita sedang diberikan nikmat dan ketika kita sedang diberikan ujian gitu. Ya, insya Allah kalau itu kita bisa lolos dari itu kan, di surah Al-Fajr itu penutupannya kan juga bagus banget gitu. Ketika kita sudah bisa melewati fase-fase seperti itu, kemudian kita menunaikan hak kita untuk anak-anak yatim, kita sadar tentang kehidupan akhirat, beliau mencontohkan luar biasa keyakinannya kepada akhirat, bil akhiratihum yuqinun, luar biasa itu, maka kelak kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah panggilan yang sangat luar biasa, itu di surah Al-Fajr akhirnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang sudah tenang, jiwa yang sudah semelek, jiwa yang sudah menep, jiwa yang sudah bisa memproporsionalkan tentang musibah dan tentang nikmat itu, akhirnya itu dipersilahkan oleh Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dalam kondisi radiyatan mardiyah. Itu kan luar biasa itu. Radiyatan mardiyah itu seperti ayat yang radhiyallahu anhu wa radu'an. Jadi dia sudah ikhlas dengan semua pengaturan Allah, semua takdir Allah yang sudah terjadi, ikhlas, dia sudah menerima, dan kepenerimaannya itu kemudian diterima Allah. Jadi dia menerima pengaturan terbaik dari Allah itu, dan dia diterima Allah. Radhiyallahu anhu wa radu'an itu seperti itu. Nah itu nanti irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Ini endingnya. Ya, silahkan masuk, ini masuk. Fadkhuli fi ibadi, ayo masuk dalam golongan hamba-hambaku, diaku langsung oleh Allah. Wadkhuli jannati, panggonanmu ya jannah, mau mana lagi. Nah, kita berharap semua dengan memetik pelajaran dari yang seperti itu, ya seminimal-minimalnya yang hadir pada pagi hari ini termotivasi untuk terus bersama Quran, nantinya ya masuk dalam apa yang disebut Allah di surah Az-Zumar itu, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Jadi orang-orang yang akhirnya terus-menerus kita pelihara iman kita, ya, di grup ngaji itu kan ada upaya untuk terus memelihara iman kita itu, mengajak, menyeru ke dalam ketakwaan kepada Allah. Itu dijanjikan Allah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum, dan akan digiring, akan diarahkan, akan ditujukan alladzina, orang-orang yang ittaqaw rabbahum, mereka itu bertakwa kepada Rob mereka. Kemana? Ilal jannati, menuju ke surga. Dengan cara bagaimana? Ilal jannati zumaro, secara rombongan bersama-sama. Ya, kita berharap nanti Pak Arif jadi penunggunya ini, rombongan Kati ngaji 91. Belum masuk grup deh ini gimana? Sudah ya? Masuk. Oh, sudah ya itu. Nanti penunggunya Pak Arif. Belakangnya Mas Ato, Mas Arif, Pak Awud. Nanti ditanya lu, Pak Tujuh sing ngomong kok malah rugi tok iki dikaro kae besok itu wong Zumaro kok. Tadinya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. So pengerti sih rada keserimpet-serimpet nang mburi. Apa malah mah wis ngarep ngono. Mudah-mudahan. Ya,
Dan tentu saja untuk Tejoyo tetap jangan sampai masuk kategori Yausa itu, dan insya Allah enggak ya. Sampai masuk kategori Yausa tetap ada jaminan atau tetap ada alasan untuk bisa sembuh, karena meskipun sebesar apapun musibah itu kan Allah sendiri yang juga menggariskan la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Semua musibah yang diberikan itu juga pasti sudah diatur Allah, takarannya itu masih bisa dalam rentang kendalinya. Sepanjang itu tadi tidak ya usah, tidak putus asa, tidak musuh-musuh, tidak menyalahkan Allah, tidak macam-macam. Jadi tetap ada upaya untuk sembuh. Kita doakan bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wal 'azimi sultanik. Allahumma rabbanas, Allahumma rabbanas, Allahumma rabbanas, adhibil ba'sa. Rabbana adhibil ba'sa. Isfahu akhuna fillah, Arif Wijayat, anta syafi, la shifa'an illa shifa'u, shifa'an la yughadiru saqaman, shifa'an taman, shifa'an ajilan. Walil jami'i keluarga alumni teladan Yogyakarta, lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma Rabbana, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wal afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjana minan nar wa 'ala hisab. Wa rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mal salihan tarduhu wa aslih lana fi dhurriyyatina inni tubtu ilaika wa anna awwalul muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi. Amin.